Horas Digita. Baik, hari ini kita mau mewawancarai tim produksi dari SS Cinema Production. Jadi saya ingin memperkenalkan sedikit tentang film yang bakalan diproduksi oleh abang-abang kita ini. Pertama sekali, saya tertarik ingin bertanya kepada abang produser kita ini. Baik, Horas abang produser, apa arti dari SS Cinema Production ini kira-kira abang produser? Oke, jadi bisa simpulkan bahwa panjangan dari SS Cinema Production itu ialah sebagai suatu kali Cinema Production, di mana yang kreativitas gabungan dari Naposo sebagai dan Naposo Sumanung Kali. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menggarap film Bona di Pinasa si Pohon ini? Jadi yang membuat kami tertarik untuk menggarap film Bona di Pinasa di Pohon ini banyak menceritakan tentang adat istiadat. ada tujuan untuk mengingatkan kembali pemuda Batak yang ada di Indonesia, Terutama tentang silsilah marganya. untuk tidak lupa ataupun meninggalkan sejarah ataupun adat istiadat kita bangsa Batak. Semoga film ini menjadi salah satu didikan bagi kita anak-anak generasi muda, terutama di Naposo Sibagariang dan Sumanung Kali. Harapan kami ya, bisalah dari film ini kita tergugah hati. Jangan sampai istilah dibilang masa bodoh tentang marganya sendiri. Kan dalam setiap film kan pasti ada genre atau jenis film. Untuk film Bona di Pinasa di Sepolon ini, apakah jenis film tersebut yang nantinya bakalan digarap? Drama. Dicampur dengan sejarah. Seperti apa atau target audiens dalam film ini nanti? Memang film ini film tentang suku Batak. Usia remaja sampai dengan usia dewasa. Jangan melupakan adat istiadat itu. Diajarkanlah untuk generasi selanjutnya, silsilah turunannya, dan jangan sampai hilang. Untuk tim produksi di SS Cinema Production ini, siapa saja bang yang tergabung ke dalam tim produksi tersebut? Jadi untuk tim produksi sendiri itu ada terdiri dari produser yang dimana produser satu ialah Bang Julius Daniel Sibagariang, dan produser 2 saya sendiri Marwan Sumanung Kali, manajer para Rizwan Sumanung Kali, Sutradara itu ada saudara Paulian Sibagariang, asisten sutradara Bang Cepni Sibagariang, penulis itu Debbie Sibagariang, artistik saudari Christine Yusnita Minggulan. untuk kameramen ada saudara Hotman Tampuboron. Apakah nanti film ini bakalan didistribusikan atau hanya untuk konsumsi pribadi? Coba tolong dijelaskan oleh bang produser. Ya pasti, kalau untuk film ini pasti akan kami produksikan. Pasti kita sebarluaskan. Ya memang target kita untuk sementara ini kalau bisa wilayah Medan dan Sumatera. Karena tadi saya sudah sampaikan, kami mempunyai target audiens yang menjadi sasaran pasar kami. Harapan bisa disebarluaskan dari Sabang sampai Merauke. Itulah harapan kita. Baik, selanjutnya saya akan ingin bertanya dan berbincang sedikit dengan bang sutradara. Baik, tidak berpanjang-panjang, saya ingin langsung bertanya kepada bang sutradara. Yang pertama, apakah tujuan atau visi misi dari film ini nantinya? Kira-kira bang? Bona di Pinasa di Sibolon ini saya rasa sangat penting tahap muda-mudi yang sekarang ini saya rasa pengetahuan tentang adat marganya sendiri sudah banyak yang melupakan. Dalam kata bahasa Batak itu ada dale. Jadi dari film ini kita bisa mengambil suatu manfaat pembelajaran bahwasanya pentingnya mengetahui taumbonya, mengetahui sejarah dari adat marganya.
terkait nanti proses atau pembentukan film ini, bagaimana kan nanti langkah-langkah atau program kerja dalam proses pembuatan film ini nantinya supaya nanti film ini dapat berjalan dengan lancar, kira-kira? Praproduksi ini kita lakukan di bulan Oktober 2020. Untuk produksi kita melakukan proses syuting di bulan November sampai dengan bulan Januari 2021. Untuk lokasi syutingnya itu ada di Kota Medan dan di Kecamatan Sipolo. Pasca produksi itu kita melakukan proses editing itu di bulan Februari 2021, dan untuk target rilis kita itu di bulan Maret 2021 gitu. Oke, selanjutnya akan kita melakukan wawancara terakhir kepada aktor-aktor kita ini. Tidak berpanjang-panjang. Baik, untuk Bang Perni, kan kita telah mengetahui bahwa film Bonani Pinasa di Siporo ini mengisahkan pemuda yang mencari jati dirinya. Jadi saya ingin bertanya kepada Abang ini, bagaimanakah cerita film yang digarap oleh SS Cinema Production ini kira-kira? Dalam kesempatan kali ini, SS Cinema Production ingin menggarap film di mana dalam film ini menceritakan seorang pemuda yang datang dari kampung merantau ke kota. Pemuda ini bermarga Sibagaya, dan pada akhirnya di kota tempat dia merantau, dia bertemu dengan seorang pemuda bermarga Simanukalik yang ternyata satu keturunan dari Koparan Raden Pospos. Sehingga dalam perkenalan dan komunikasi mereka akhirnya bersepakat untuk mencari tahu lebih dalam lagi soal asal-usul marga mereka. Berbekal pengetahuan yang minim, mereka melakukan perjalanan ke Bonapasugin. Dalam suku Batak itu disebut seperti kampung halaman dari mana mereka berasal. Jadi mereka melakukan perjalanan untuk mengetahui asal mereka itu dari mana, pulang ke kampung halaman seperti itu. Baik. Kenapa Anda bersedia sebagai aktor utama dalam film yang nantinya digarap oleh SS Cinema Production ini? Film ini menyangkut tentang budaya suku Batak. Ya, secara tidak langsung saya sendiri adalah pemuda yang berasal dari suku Batak. Dalam kesempatan kali ini juga SS Cinema Production menggarap film yang cukup baik menurut saya, di mana dalam film ini kental dengan unsur budaya Batak Toba. Sehingga itu membuat saya tertarik untuk terjun langsung mensukseskan film ini sebagai pemeran dari marga Sibagaya dalam film ini. Bagaimana karakter Anda di dalam film tersebut? Peran Sibagaya yang ada dalam film yang digarap oleh SS Cinema Production kali ini itu pemberani. Rasa kekeluargaan yang ada pada marga Sibagaya ini juga cukup kental. Kalau untuk karakter, saya sendiri di situ berkarakter sebagai seorang yang pemberani dan memiliki jiwa kekeluargaan yang kental. Dalam sebuah memerankan adegan, kira-kira menurut Abang, di bagian manakah menurut Anda scene tersulit itu di adegan telah diperankan? Menurut saya, dalam film kali ini cukup banyak ya scene yang cukup sulit. Namun menurut saya scene yang paling sulit itu scene atau adegan di mana ketika saya yang memerankan pemuda bermarga Sibagaya dalam film ini itu, ketika pertama kali saya sampai di kota tujuan saya terlibat kontak dengan pemuda yang ada di kota itu, sehingga ada adegan perkelahian di sana. Menurut saya itu scene yang cukup sulit menurut saya. Banyak sih adegan-adegan yang sangat sulit untuk yang belum saya kuasai, tapi ada beberapa adegan memang yang sangat sulit untuk saya lakukan. Yang pertama itu ada adegan actionnya. Jadi di bagian adegan action itu saya sendiri sampai berapa kali mengalami kewalahan untuk melakukan adegan tersebut. Kedua, film ini flashback ke masa lalu. Jadi saya sendiri kan di film itu mencerminkan seorang pemuda, tapi saya harus kembali lagi flashback untuk menjadi orang tua. Jadi di situ saya harus menjadi dua kepribadian seperti itu. Baik, tadi itu merupakan pertanyaan terakhir. Nah ini sedikit untuk Bang Produser nih, mana tahu ada informasi atau mau tambahan terkait proses pembuatan film ini nanti. Silakan Bang. Jadi untuk
dan tua-tua kami, terlebih dari marga Sibagariang dan Simanungkalit yang ada di Medan, Sumatera Utara, baik Indonesia. kiranya bisa dapat membantu kami dalam proses pembuatan film ini. Terlebih juga memang untuk saat ini, untuk pembuatan film ini kami memerlukan biaya. Tenaga maupun doa yang paling penting. Kami juga tidak lupa untuk meminta bantuan dana kepada tua kami agar film yang kami buat ini kiranya bisa dapat berjalan lancar tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik, oke. Terima kasih kepada abang-abang tim produksi SS Cinema Production atau Sibagariang Simanungkalit Cinema Production yang sudah berhadir, yang sudah memberikan waktu dan memberikan pikiran dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya berikan. Harapannya nanti semoga film ini dapat beredar dengan lancar. Demikian, terima kasih untuk kita semuanya yang ada di sini. Horas, sukses.